Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, bagian ini yang akan kita bacakan, kita akan pikirkan bersama-sama. Kita akan bagi beberapa topik. Nah, yang pertama yang akan kita pikirkan pada kesempatan ini adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang dikatakan lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Pada ayat 19 atau 18 diterjemahkan begini oleh Tuhan Yesus anti perumpamaan ini. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara yang kekasih, pada waktu kita memikirkan bagian ini, maka kita menemukan satu fakta yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Yaitu orang yang datang mendengarkan firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, sehingga datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Pertama, mesti kita ingat, orang itu adalah orang yang terlibat di dalam mendengar firman Allah. Artinya, orang itu adalah orang yang ada di dalam gereja. Orang itu adalah orang yang ada di dalam persekutuan. Orang itu adalah orang yang mendengar tentang firman Tuhan. Orang itu adalah orang yang mungkin juga sudah merasa sangat setia memahami kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, orang seperti ini adalah orang yang ternyata seluruh aktivitas kerohaniannya kelihatannya baik. Karena dia ada di situ. Yang gak baik itu kan yang gak ada di kebaktian, saudara ya. Yang gak baik itu kan yang gak ada di persekutuan, saudara. Nah, itu kan selalu keyakinan kita. Tetapi ternyata di dalam bilangan orang yang duduk mendengarkan firman Tuhan itu, di dalam bilangan orang yang duduk mengerti kebenaran firman itu, ternyata ada mereka-mereka yang mendengar tetapi tidak mengerti. Tidak mengerti apa? Dikatakan mereka tidak mengerti firman tentang kerajaan sorga. Artinya, saudara, mereka mendengarkan firman itu tetapi tidak pernah mengerti firman itu secara hakiki. Apa sebenarnya yang mau dibicarakan tentang kerajaan sorga itu? Apa sebenarnya yang dituntut Allah hidup dalam hidup mereka? Mereka tidak ngerti. Kok bisa kejadian seperti ini? Sangat bisa. Nah, model yang pertama kita bicarakan adalah orang model yang mempunyai aktivitas keagamaan. Sebagai seorang yang beragama, dia beribadah. Nah, karena dia seorang Kristen, ya dia pergi ke gereja, saudara. Kalau bukan Kristen, ya tidak ke gereja. Dia pergi ke tempat ibadahnya. Nah, saudara, yang Kristen ini pergi ke tempat ibadah. Seringkali orang merasa dia sudah menjadi Kristen karena dia pergi beribadah. Karena agamanya Kristen. Tetapi ternyata kita mengatakan orang-orang model seperti ini belum dapat disebut sebagai seorang Kristen. Kenapa? Karena Kristen sebenarnya mempunyai arti yang sangat indah. Ya, Kristen adalah Kristus kecil atau pengikut Kristus. Satu istilah yang pertama kali muncul di Antioquia, yang sebenarnya dilontarkan sebagai nada sinis, penghinaan kepada murid-murid Yesus Kristus. Nah, tetapi kemudian nama itu justru dipakai untuk mengenal atau karakteristik bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yaitu orang-orang Kristen. Nah, jadi saudara, kalau kita mengatakan seseorang dapat disebut Kristen hanya karena agamanya, ya sah-sah saja. Karena itu identitas pengenalan kan gitu ya. Agamanya apa? Kristen. Kalau seorang disebut Kristen hanya karena dia ke gereja, ya sah-sah saja. Karena gereja adalah tempat beribadahnya orang Kristen. Persoalannya, dia Kristen atau tidak di hadapan Tuhan, ini yang menjadi permasalahan. Dia memang seorang murid di hadapan Tuhan, dia seorang pengikut di hadapan Tuhan atau bukan. Ini pergumulannya. Saudara-saudaraku, pada waktu saudara mendengar jenis manusia seperti ini,
Yaitu orang yang pergi dan mendengarkan tentang kerajaan sorga, tetapi tidak pernah mengerti. Yaitu mereka-mereka menjadi penggembira yang datang ke gereja. Mereka-mereka yang datang ingin memuaskan dirinya ke dalam gereja dan bukan mau memuaskan Tuhan. Ia tidak pernah mengerti sesungguh-sungguhnya makna di dalam mengerti firman Tuhan. Sehingga seringkali saudara terjadi hal-hal yang menggelisahkan. Orang datang ke gereja yang pertama dicarinya adalah gereja itu menyenangkan dia atau tidak. Dia tidak peduli terhadap firman yang diberitakan itu seperti apa. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Yang penting kalau dia dengar cocok dan enjoy, ya sudah. Artinya saudara, dia tidak mempunyai satu standar. Firman Tuhan itu adalah yang ini. Yaitu yang sesuai dengan Alkitab tentunya. Sehingga ketika pengkhotbah itu bicara ngalur ngidul karu-karuan, nggak sesuai dengan firman Tuhan, dia tetap aja amin, 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 haleluya, haleluya. Apanya amin, apanya haleluya, nggak jelas sebenarnya saudara. Sehingga ketika dia duduk sebenarnya dia tidak mampu mempertanggungjawabkan iman percaya. Andai kata hari itu orang bertanya pada dia, mungkin dia mampu menjawab menurut pengetahuannya. Tetapi apakah Alkitab bicara begitu? Nanti itu kan lain lagi ceritanya. Mungkin dia akan mampu menjelaskan menurut keyakinannya. Tetapi apakah begitu ajaran Alkitab? Belum tentu. Jadi, orang yang modal pertama ini adalah orang yang datang, ya, yang mempunyai apa yang saya sebut sebagai iman aktivitas. Jadi saudara, dia selalu ikut dan duduk bersekutu untuk mendengarkan firman Allah. Karena dia seorang Kristen. Dia selalu ikut dan bersekutu untuk mendengarkan firman Allah. Karena dia ingin disebut seorang yang beragama. Seorang yang percaya kepada Tuhan. Dia nggak mau disebut orang kafir. Dia perlu satu status, saudaraku. Status keagamaan. Jangan lupa, saya pernah membicarakan tentang mengapa orang beragama. Yaitu motif-motif orang beragama. Itu macam-macam, saudara. Ya, macam-macam. Sehingga itu jangan saudara cepat-cepat percaya dan langsung ketipu. Tetapi saudara harus berhati-hati untuk memperhatikan dan melihatnya. Di sini ada muncul sesuatu hal yang sangat menakutkan. Karena itu perlu kejelian dari setiap anak-anak Tuhan. Perlu juga keberanian dari kita untuk menyadari, memahami di mana sebenarnya posisi kita, jenis apakah kita. Apakah kita jenis iman yang pertama ini, yaitu iman aktivitas. Yang usai ibadah ia pulang. Dan habislah sudah. Jadi dia hanya menjanjikan apa ibadah itu semacam satu kesenangan saja, saudara. Aktivitas gerejawinya, aktivitas kekristenannya. Dia pergi. Dengar khotbahnya? Dengar. Ngerti? Dia bilang ngerti. Ngerti apa? Menurut yang dia suka. Ngerti apa? Menurut apa yang dia ngerti. Artinya apa? Dia tidak pernah mau berusaha untuk cari tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Yang dia mau tahu hanya satu. Itu menyenangkan dia apa tidak? Ini bagus, ini tidak bagus, dan seterusnya. Kalaupun nanti ada yang bilang, oh mari kita cari hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya itu kalimatnya bagus. Tetapi realitanya tetap aja dia mau menyenangkan dirinya. Jadi yang kita mau bicarakan di sini bukan sekedar basa-basi atau sekedar merasionalisasikan makna kebenaran firman itu. Lalu coba berkata, aku mengerti. Tidak. Jadi ada perlu kejujuran, kesungguhan, saudaraku. Itu sebab orang-orang yang seperti ini mempunyai aktivitas di dalam mengikuti ibadah, mempunyai aktivitas yang cukup tinggi mungkin di dalam memahami Alkitab. Sehingga sebagai seorang Kristen secara kuantitas, mungkin kita kagum pada dia. Karena jam terbangnya dari persekutuan satu ke persekutuan lain, dari gereja satu ke gereja lain, cukup tinggi. Mobilitasnya suka hebat. Sebentar di sini, sebentar di sana. Tetapi yang anehnya adalah, dia tidak pernah mempunyai dasar yang kokoh di dalam hidupnya. Itu sebab saudara, jika ada sesuatu permasalahan datang kepada dia, sudah. Atau jangan permasalahan lah. Orang jenis begini ini artinya begini. Begitu dia di gereja, wah, hebat begitu ya. Wah, kelihatannya rohani, pergi ke gereja, dengar, wah senang-senang nyanyi. Waktu dia ke tempat kerja, langsung dia lupa kalau dia seorang Kristen. Nah itu lebih gampangnya. Gereja dan kerja dipisahkan oleh dia. Gereja dan kerja dibaginya menjadi dua. Gereja rohani, kerja sekuler, begitu ya. Gereja memuji Tuhan, kerja memuji setan. Gereja haleluya, kerja halelupa, begitu saudara. Hanya dua dunia yang sangat split sekali, sangat aneh sekali. Mengapa orang bisa seperti ini? Lalu orang lain kan mulai bertanya, loh saya heran, ini kan orang gereja. Minggu itu Pak ke gereja terus loh. Weh jangankan minggu, dalam satu minggu itu bisa 3 kali dia ke gereja. Ke persekutuan ini, ke persekutuan ini, dan ke gereja. 3 kali Pak, minimal loh itu. Tapi kok bisa begini ya? Kok aneh banget ini orangnya. Hidupnya itu tidak karu-karuan. Tidak mencerminkan kebenaran firman Tuhan.
Saya kalau ngomong sama dia itu sudah kacau sekali. Kok bisa ya? Orang bertanya, saudaraku. Sebenarnya jawabannya sangat sederhana. Mengapa tidak bisa? Karena memang apa yang dikerjakannya tidak lebih daripada aktivitas. Inilah iman aktivitas, itu iman yang tidak sejati. Iman yang hanya terikat kepada tradisi kekristenan. Iman yang hanya menjalankan kewajiban keagamaan. Di mana? Di waktu beribadah. Di waktu hari ibadah. Tetapi begitu dia masuk ke dalam ruang kerja, dia begitu bertemu di dalam dunia, dia langsung berubah dan kembali menyerupai bentuk aslinya. Itulah dia. Saudara, berapa banyak orang memakai topeng-topeng seperti ini di dalam gereja. Dan berapa banyak pula pendeta-pendeta yang tertipu dengan iman model seperti ini. Orang-orang yang hanya ingin mendapat pengakuan keagamaannya supaya disebut orang beriman. Dan bahkan mungkin akan membayar berapapun untuk status itu. Supaya orang kagum kepada dia. Ya mungkin akan memberikan sejumlah uang. Tetapi uang hasil korupsi atau hasil mencuri. Dia akan memberikan sejumlah uang. Tetapi uang yang sangat panas dan uang haram. Uang yang disumpahi oleh orang. Tetapi saudara yang kekasih, seberapa banyak gereja berani menyeleksi, gereja berani mengkoreksi, supaya mengingatkan, menasihatkan kepada orang yang mempunyai jenis iman aktivitas ini, bahwa dia tidak bisa menipu Tuhan dengan apa yang dia berikan. Dan yang paling penting bukan berapa banyak uang yang dia kasih buat Tuhan, karena Tuhan bukan Tuhan yang miskin. Apapun yang dia kasih, berapapun yang dia berikan pada Tuhan, itu bukan apa-apa. Semua itu melulu titipan Tuhan. Ngapa lagi kalau untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, dia mencuri dan dia korupsi. Dia menipu. Dan dia mengambil keuntungan di atas penderitaan orang-orang miskin. Oh, saudaraku. Saudara pikir Tuhan akan tertipu? Tidak. Tidak, saudara. Oleh karena itu kita perlu keberanian untuk mengkoreksi diri kita. Kita perlu keberanian untuk jujur di hadapan Tuhan kita yang tahu hati dan pikiran kita. Yang tahu kualitas kita. Yang karenanya dia berkata, orang-orang begitu adalah orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengerti. Dia pikir dia sudah hebat. Dia pikir dia luar biasa. Sehingga benih yang ditabur kepadanya hilang lenyap begitu saja, diambil iblis. Begitu dia meninggalkan pintu gereja. Hanya karena berbeda dunia. Dari gereja dia menuju tempat kerja, dia sudah berubah. Hanya perbedaan. Dari gereja menuju tempat parkir, ia sudah berubah. Langsung hilang semuanya. Kembali ke habit aslinya. Karena itu sebenarnya perlu satu keberanian dari gereja untuk mengingatkan jemaat. Tentu kalau kita mau tegur bukan sekedar tegur-tegur begitu ya. Mau keras bukan sekedar keras-keras. Tetapi keras itu artinya adalah menegakkan kebenaran tanpa kompromi. Orang suka atau tidak. Tapi menyampaikan dengan penuh cinta kasih. Di dalam pengharapan orang itu mengerti dan boleh kembali. Supaya dia tidak terjebak kepada iman aktivitas yang sedang dan hanya sekedar mengejar status keagamaannya. Hidup ini penuh pergumulan yang sulit, saudara. Itu sebab seringkali orang menjadi sulit mengenal kekristenan. Orang Kristen itu kok begitu ya? Dan satu kali saudara ada satu guyonan, saudara. Ini tragis sekali. Seorang bertanya kepada Rabi Yahudi. Rabi, mengapa engkau tidak menjadi Kristen? Si Rabi Yahudi ini menjawab dengan tenang, saudara. Apa yang dia jawab? Aku akan menjadi seorang Kristen kalau orang Kristen telah menjadi orang Kristen. Waduh, saudara, kalimat itu ngenes sekali. Dia berkata dia akan menjadi seorang Kristen kalau orang Kristen telah menjadi orang Kristen. Sementara mungkin orang Kristen yang dia pertanyakan adalah orang Kristen yang merasa dia sudah Kristen. Padahal perilakunya, tingkah lakunya, kehidupannya tidak mencerminkan bahwa dia seorang Kristen. Bahkan sebaliknya, saudara. Sehingga menimbulkan kebingungan pada orang. Kok orang Kristen begini sih? Justru menunjukkan pertanyaan dan membuat si Rabi Yahudi menunda-nunda ingin menjadi seorang Kristen. Karena dia ingin tahu yang Kristen itu kayak apa dan bagaimana. Maka dalam posisi ini iman aktivitas seringkali menjadi batu sandungan. Yang bukan menolong tetapi justru menjatuhkan. Di sini kita perlu hati-hati, saudara. Kita mesti perlu memperhatikan bagaimana ketika kita di tempat kerja. Beranikah kita mempertaruhkan seluruh hidup kita di dalam iman kepada anak Allah? Beranikah kita bertindak, berperilaku seperti apa yang menjadi tuntutan dan kehendaknya? Atau sebaliknya,
Saudara mempunyai standar dan keyakinan sendiri. Sehingga saudara akan melakukan apa yang saudara suka. Saudara, seorang rekan saya pernah cerita satu istilah, bos tomat begitu ya. Nah, istilah tomat itu menurut cerita di kalangan mereka adalah habis tobat kumat begitu. Nah, saudara, dia mempunyai seorang bos yang punya kesaksian yang sangat hebat sekali, dalam tanda petik. Hebat karena kalau kesaksian nggak pernah kurang dari 45 menit maksud saya. Ya, walaupun ngalur ngidur putar-putar, sebenarnya kalau diringkas ya 35 menit itu kesaksian cukup begitu. Tetapi ngalur ngidulnya lebih banyak jadi 45 menit kira-kira begitulah ya. Nah, saudara, hebat karena panjangnya tadi kesaksian yang saya sebut. Jadi tiap kali persekutuan, kesaksian, kebaktian, kesaksian. Tapi saudara, sang bos ini dalam kerja, waduh, edan sekali. Tersinggung dikit dia tidak suka, langsung dia pecat pegawainya. Nggak tanggung-tanggung. Di level manajer pun bisa mengalami hal yang sama. Nah, waktu dia memecat saudara, langsung main begitu saja. Ya maklum, mungkin karena kuat keuangannya, mungkin kuat juga relasinya. Keluar, ini pesangonmu. Saudara, orang bisa keluar dan berubah nasibnya dalam seketika karena dia. Siapa dia ini? Dia yang selalu bersaksi puluhan menit. Siapa dia ini? Dia yang selalu bersaksi dan hadir di dalam kebaktian, di dalam ibadah. Kenapa bisa begitu? Yesus mengatakan, dia tidak mengerti tentang kerajaan Allah. Dia tidak mengerti tentang kebenaran yang sejati itu. Dia hanya datang dan mendengar apa yang dia suka, dan dia tidak pernah berusaha untuk menyenangkan hati Allah. Itulah masalahnya, saudaraku. Bagaimana dengan mentalitas kita? Apakah kita juga terjebak pada konsep dan cara yang sama? Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang pergi ke gereja demi identitas kekristenan, demi kewajiban keagamaan, dan kita hanya mendengar apa yang kita suka. Dan sebenarnya kita tidak pernah mengerti tentang kerajaan Allah secara utuh. Banyak gereja menggampang-gampangkan khotbah supaya orang senang, tertawa dari awal sampai akhir. Tapi nggak jelas apa yang mau diceritakan, apa yang mau disampaikan. Tetapi jemaat justru senang itu. Karena apa? Terpenuhi sudah tuntutannya sebagai seorang Kristen. Dan dia tidak merasa diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang mungkin dia tidak suka. Misalnya kebenaran dan kejujuran. Dia tidak merasa dia dibebani oleh sesuatu panggilan yang harus sungguh-sungguh dia kerjakan. Misalnya koreksi diri dan berani introspeksi. Dengan bla 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 yang tertawa dan girang-girang ini, dia sudah senang. Dan dia merasa diberkati. Dan dia merasa diteguhkan. Dan merasa bagaimana hamba Tuhan menolong, memberkati dia. Karena persembahan yang diberikannya. Saudara-saudara, kita bukan mau melayani pendeta atau pendeta melayani manusia. Tidak. Kita datang ke gereja semua sama, baik pendeta maupun jemaat, untuk melayani Tuhan yang melihat hati dan pikiran kita. Karena itu jangan bermain-main. Jangan sekedar menjalankan panggilan keagamaanmu. Tetapi di sana engkau bertemu secara pribadi dengan dia. Berdialog dengan dia. Dia yang tahu hati dan pikiranmu. Jangan di gereja engkau tampak manis, tetapi keluar engkau menjadi bengis. Jangan di gereja engkau penuh senyum dan ramah, tapi di luar engkau mengaum dan serakah. Jangan di gereja engkau tampak begitu beribadah, tapi di luar sana engkau tidak lebih dari sekedar sampah, karena engkau melakukan hal yang dosa. Hari ini saudara, saya kira kita perlu berhenti sejenak. Jangan menjadikan dua dunia. Mungkin di tempat kerja Anda tidak berbuat dosa dalam pengertian yang mengerikan, misalnya begitu ya. Tapi dengan jujur hati nurani tidak bisa kau bohongi. Bahwa banyak juga hal yang salah yang kau kerjakan. Apalagi kalau engkau memeras keringat orang susah. Apalagi engkau mengambil hak orang miskin. Apalagi engkau korupsi, manipulasi dalam ketidakjujuran. Demi Tuhan yang hidup. Hari ini kita hanya boleh kita berkata, Tuhan tolong saya, supaya bukan iman aktivitas ini yang ada padaku. Kalau ini ada, bersihkanlah. Beri aku yang baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami pikirkan hari ini. Biar Tuhan terus menolong melengkapi kami dalam hidup kami, supaya kami boleh menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun. Dan biarlah kami datang beribadah karena ingin menyenangkan-Mu, bukan sekedar menjalankan tugas panggilan keagamaan kami. Tolong kami untuk beriman sungguh, bukan iman aktivitas. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami naikkan doa kami. Amin.